Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahamah Al-Mudaqiq, imam yang mumpuni ilmunya, A'yan Ulama Al-Qon Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriyah hingga Imam Ulama Al-Haramain, imam, ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gara-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid, bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda. Tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syib, Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.